Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit membahas tentang pupuk magnesium sulfat ya. Nah, yang jelas yang saya akan bahas tentang bagaimana cara penggunaannya, terus manfaatnya apa saja, dan kandungan unsur haranya apa saja, dan untuk memupuk tanaman apa saja. Nah, sebelum membahas lebih jauh, saya akan sedikit membahas tentang produknya terlebih dahulu. Jadi pupuk magnesium sulfat adalah produk dari perusahaan Saprotan Utama atau yang lebih dikenal dengan nama Pak Tani. Nah, ini ya dari CV-nya itu Saprotan Utama. Nah, terus dengan berat bersih 1 kg, ini ada tulisannya 1 kg ya. Harganya kalau di daerah saya ini Rp25.000. Nah, ini terbilang cukup mahal ya. Pupuk magnesium sulfat ini saya rasa ini cukup mahal. Dengan berat bersih 1 kg harganya Rp25.000. Nah, sebenarnya ini pupuk importir ya. Ini adalah pupuk importir. Di sini juga ada tulisannya ya. Negara asal itu dari Cina ya. Nah, dikemas ulang lagi atau di packing ulang lagi oleh perusahaan Saprotan Utama. Jadi pupuk ini diimpor atau dibeli dari negara Cina oleh Saprotan Utama. Lalu Saprotan Utama itu mengemas ulang atau memaking ulang pupuk tersebut. Seperti itu ya kurang lebih. Nah terus kawan-kawan petani mungkin banyak juga yang belum tahu ya apa itu pupuk magnesium sulfat. Nah, kita lihat apa saja kandungan unsur haranya. Nah, di belakang ini tertera ada unsur hara. Nah, ternyata hanya ada 2 unsur hara, yaitu magnesium dan sulfur. Nah, jadi magnesium dan sulfur ini dikategorikan sebagai unsur hara makro ya. Ini jadi bukan unsur hara mikro. Nah, jadi kan ada banyak unsur haranya ya. Di antaranya ada NPK, terus ada ada nitro, maksudnya nitrogen, fosfor, kalium, ada kalsium, ada magnesium, ada sulfur, ada zinc, ada natrium, terus ada silika, ada molybdenum dan lain-lain. Nah, terus itu kan ada dibagi lagi unsur hara itu makro dan mikro. Nah, unsur hara terus dibagi menjadi unsur hara makro. Nah, makro itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada unsur hara makro primer dan unsur hara makro sekunder. Nah, jadi 6 unsur hara makro, diantaranya itu ada nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, sulfur, dan kalsium. Nah, jadi kalau unsur hara makro yang primer itu ada 3, hanya nitrogen, fosfor, dan kalium ya. Ini unsur hara makro primer. Jadi kalau unsur hara makro primer itu hanya 3, nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, ini dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak karena namanya unsur hara makro primer. Nah, kalau unsur hara makro sekunder itu hanya 3, yaitu magnesium, sulfur, dan kalsium. Nah, ini dibutuhkan tanaman tapi tidak dalam jumlah yang banyak karena dikategorikan unsur hara makro sekunder. Nah, seperti itu. Jadi magnesium dan sulfur ini tergolong unsur hara makro primer. Nah, ini waktu pengaplikasiannya atau pemberian kepada tanaman, ini saya sarankan di fase-fase pertumbuhan ya, atau fase vegetatif. Jangan diberikan ke fase-fase generatif atau fase mulai pembungaan dan pembuahan. Karena di sini ada unsur sulfur yang akan merusak fertilitas dari pembungaan si bunga jantan ke bunga betina. Nah, jadi nanti putik sarinya itu tidak berkembang secara normal karena efek dari unsur sulfur. Nah, kalau bisa ini diberikan ke fase pertumbuhan seperti itu. Terus yang harus saya jelaskan, nah ini bentuknya adalah kristal ya, bentuknya kristal hampir sama dengan pupuk MKP maupun Ultradap. Nah, ini dikategorikan menurut saya ini adalah pupuk pertumbuhan ya, bukan pupuk buah. Nah, selain itu juga yang harus saya tambahkan lagi, nah dengan cara aplikasi atau cara penggunaan, nah itu bisa digunakan dengan cara dispray atau dengan cara dikocor. Nah, kalau dikocor itu perbandingannya, kalau kita menggunakan pupuk NPK 16 2 kg, kita cukup menggunakan pupuk magnesium sulfat ini setengah kilo. Nah, misalkan contoh kalau kita mau memberikan pemupukan terhadap tanaman cabai, nah misalkan dalam drum ukuran 200 liter air kita gunakan pupuk NPK 16 2 kilo, terus pupuk kalsiumnya setengah kilo, dan pupuk magnesium sulfatnya itu setengah kilo. Jadi dalam penggunaan magnesium sulfat tidak usah terlalu banyak-banyak ya. Yang harus dibanyakan hanya pupuk nitrogen, fosfor, dan kalium, karena mengingat itu adalah pupuk unsur hara makro primer yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak. Nah, selain itu juga ini bisa digunakan dengan cara dispray atau dengan cara disemprot. Nah, kalau
ukuran tangki 16 liter kita bisa menggunakan pupuk ini sekitar 3 sendok makan ya untuk tanaman hortikultura. Kalau untuk tanaman padi atau tanaman jagung kita bisa memberikan lebih dengan takaran 4 sendok makan dalam ukuran tangki 16 liter. Nah, selain itu juga pupuk ini berguna untuk semua jenis tanaman ya, bisa diberikan ke semua jenis tanaman seperti tanaman horti, tanaman pangan, tanaman perkebunan, terus tanaman hias. Nah, jadi selain itu juga pupuk ini bisa dicampur dengan insektisida maupun dengan fungisida. Nah, saya sarankan yang paling bagus ini dicampur dengan fungisida ya, karena saling bekerja sama dalam cara kerjanya ya, seperti itu. Nah, terus selain itu juga ini manfaat magnesium saya belum menjelaskan ya. Jadi manfaat magnesium itu adalah untuk membantu mempercepat klorofil daun ya, atau zat hijau daun. Nah, ini perannya hampir sama dengan pupuk nitrogen ya, untuk menghijaukan tanaman atau zat hijau daun. Nah, terus selain itu juga sulfurnya itu manfaatnya itu untuk memperkuat tanaman terhadap serangan jamur atau patogen, karena memang tanaman yang diberikan unsur sulfur itu, jamur atau bakteri itu tidak menyukai dari unsur sulfur atau unsur belerang seperti itu ya. Nah, sebenarnya masih banyak manfaat kandungan daripada magnesium dan sulfur, tapi karena memang video ini durasinya sudah lumayan panjang, maka saya mempercepat saja agar memang kawan-kawan petani ini tidak bosan melihat video-video yang terlalu panjang ya, seperti itu. Nah, yang jelas magnesiumnya ini membantu menghijaukan tanaman, bisa juga untuk memperkuat batang dan sel tanaman, dan bisa juga magnesiumnya ini membuat tanaman itu lebih panjang lagi umur hidupnya. Nah, jadi bisa memperpanjang umur hidup tanaman kalau di tanaman horti seperti tanaman cabai maupun tanaman tomat seperti itu. Nah, jadi cukup video kali ini. Kalau misalkan bermanfaat, silakan di like dan di subscribe channelnya. Sekian, terima kasih.